YouTube, oke? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye, don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sebenarnya ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI. Belajar online nggak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah unsur kebahasaan pada teks pidato. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya, termasuk buku paket yang kemarin sudah kalian terima. Sudah siap semua? Oke, langsung kita mulai ya. Sebelum masuk ke materi kebahasaan pidato, unsur kebahasaan pidato persuasif, kita flashback dulu ke materi yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu kita udah bahas
struktur teks pidato persuasif, kita sudah bahas bagaimana cara membuat simpulan dalam pidato persuasif. Kita juga udah bahas pidato persuasif itu apa sih. Sampai di bagian akhir Ibu juga udah kasih tugas untuk mencari contoh pidato persuasif, kemudian kalian cari kalian tentukan struktur dan kalian buat simpulan dari pidato yang kalian cari itu. Nah, sekarang kita bahas dulu ya tugasnya ya. Kalian buka buku paket kalian halaman 52. Ya, buku paketnya dibuka dulu halaman 52. Nah, di halaman 52 itu udah ada teks pidato persuasif ya. Di halaman 52 sudah ada yang namanya teks pidato persuasif. Nah, kemarin kan kalau pas kita belajar itu kan strukturnya ada berapa? Ya, ada 3. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, di pembukaan kemarin ada apa aja? Ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini sapa, nyapa orang, menyapa yang ada di situ. Terus ucapan rasa syukur sama tujuan kalian berpidato itu ada di bagian pembuka. Nah, kemudian yang kedua ada bagian isi. Isi itu berisi kalian menjelaskan pendapat kalian, gagasan kalian, itu yang sama data pendukung yang apa adanya gitu. Nah, kemudian di bagian penutup itu ada harapan bagi pendengar, ada ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, kita bahas satu-satu. Pidato yang ada di buku yang halaman 52 itu terdiri dari 10 paragraf ya. Nah, kita dari awal ya. Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini masuknya ke bagian pembuka, yaitu salam pembuka. Hadirin yang saya hormati, nah itu ucapan penghormatan. Nah, bisa juga kalau misalnya di situ ada orang yang misalnya kepala sekolah, pada kepala sekolah yang saya hormati, misalnya gitu, atau yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Tuni Astuti yang saya hormati gitu. Jadi ucapan penghormatan bisa hadirin yang saya hormati aja atau mau kalian sapa satu-satu juga boleh. Nah, kemudian pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini adalah ucapan rasa syukur. Nah, ini kan ada pertama-tama nih. Kalau misalnya kalian nggak usah pakai pertama-tama, boleh nggak Bu? Boleh. Jadi kalau misalnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya gitu boleh. Ini yang penting itu intinya adalah ucapan rasa syukur. Nanti untuk kebahasannya kita bahas di selanjutnya. Nah, ini yang termasuk bagian pembuka itu dari paragraf 1 dan paragraf 2. Ya, kenapa ya paragraf 2 masuknya pembuka juga? Karena di sini ngomongin tujuannya. Ya, coba kita baca dulu. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan gagasan dan pesan yang terkait dengan pentingnya nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tujuan dari orang yang berpidato ini apa? Menyampaikan gagasan dan pesan terkait pentingnya nilai kesetiakawanan, ya kan? Berarti tujuannya ada di paragraf kedua. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan zaman saat ini disadari atau tidak telah menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan berbangsa dan negara, baik dampak positif maupun dampak negatif. Berbagai dampak tersebut perlu menjadi perhatian kita semua agar perkembangan zaman tidak membuat bangsa kita mengalami kemunduran. Akan tetapi harus kita manfaatkan sebaik mungkin supaya terjadi yang namanya peningkatan kualitas hidup dalam masyarakat Indonesia. Nah, kenapa dibahasnya
pentingnya nilai kesetiakawanan karena perkembangan zaman yang mulai berubah gitu, yang menimbulkan dampak ada dampak positif, ada dampak negatif. Kenapa dibahas yang tadi kesetiakawanan itu ya alasannya karena sudah mulai berubah, perkembangan zaman sudah berubah, artinya sudah ada dampak yang diberikan. Nah, jadi apakah kesetiakawanan itu masih ada? Nah, itu tujuannya itu. Bagaimana cara agar nilai kesetiakawanan itu masih ada gitu. Nah, kemudian di paragraf 3 sampai di paragraf 9 itu bagian isi dari pidato tersebut ya, pidato ini. Ya, ini adalah isinya. Jadi Ibu bacain ya. Pada saat ini, perubahan zaman tidak mungkin bisa kita hindari karena kita hidup di tengah-tengah persaingan dunia internasional. Kita tentu sangat berharap perubahan dan persaingan tersebut tidak sampai membuat nilai kesetiakawanan sosial bangsa kita memudar. Bahkan harus bisa menjadi sarana pendorong dan pemacu diri agar nilai-nilai kesetiakawanan yang sudah teruji oleh sejarah yang begitu panjang menjadi semakin kuat dan kokoh. Nah, ini berarti poin pentingnya apa di paragraf ketiga? Ini sekalian kita simpulin nanti ya di akhir. Nah, poin pentingnya harapan dari si ini karena ada perubahan zaman jangan sampai kesetiakawanan bangsa kita luntur, padahal dalam sejarah kan kita kompak banget ya, setia kawan gitu. Jangan sampai kesetiakawanan bangsa kita itu memudar gitu. Terus paragraf keempat, salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Merebaknya penggunaan berbagai aplikasi media sosial tersebut sudah menjadi bagian dari perkembangan zaman yang begitu pesat. Banyak ahli mengatakan bahwa media sosial itu seperti pisau bermata dua. Jika tidak berhati-hati dalam menggunakannya, kita bisa melukai diri sendiri. Dengan kata lain, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan melalui media sosial, tetapi tidak sedikit juga dampak negatif yang ditimbulkannya. Dalam situasi seperti itu, kita harus lebih bijak dan hati-hati agar media sosial tidak membuat nilai pergaulan sosial kita di tengah kehidupan nyata terancam. Justru sebaliknya, keberadaan media sosial harus mampu memperkokoh kuatnya nilai persaudaraan dan kesetiakawanan sosial. Nah, di bagian ketiga ini yaitu mulai ngomongin media yang bisa membuat kesetiakawanan luntur atau hubungan sosial, nilai persaudaraannya luntur, hubungan sosial sama masyarakatnya luntur. Sebenarnya si media tadi itu yang kayak Facebook, Twitter, Instagram itu dikatakan pisau bermata dua, jadi ada bagian yang tajam, ada bagian yang tumpul. Jadi kalau misalnya kalian gak hati-hati dalam menggunakan media sosial ini, maka akan melukai diri kalian sendiri. Dan kalau kita lihat sih emang dampaknya banyak sih ya media sosial ini. Nah itu kalau kita gunain yang gak hati-hati, kalau kita gunain yang gak bijak, jadi yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat gitu. Jadi maksudnya padahal kita sebelahan tapi sibuk sama handphone masing-masing gitu. Jadi nilai persaudaraannya bisa luntur. Makanya harus digunakan secara bijak gitu. Hadirin yang saya hormati, nah di tengah-tengah pembicaranya ini menyapa audiensnya lagi. Hadirin yang saya hormati, kemudian baru dilanjutin. Hal yang perlu kita garis bawahi adalah bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong sudah teruji oleh sejarah. Itulah sebabnya sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Melalui kebersamaan dan gotong royong, semua hal yang sulit bisa menjadi mudah, pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan persoalan-persoalan yang rumit bisa kita selesaikan dengan cara-cara yang sederhana. Hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah itu karena kita orang juga kenalnya kita bangsa yang memiliki semangat kebersamaan gitu. Jadi kalau misalnya
tadi balik lagi ke media tadi digunakannya tidak secara bijak, maka yang terjadi adalah bukan lagi kebersamaan. Kalian ngumpul bersama tapi sibuk sendiri-sendiri gitu. Makanya tadi harus digunakan secara bijak. Jadi antara paragraf 3, 4, 5 itu nyambung. Ya, nyambung. Kita bisa. Nah, kemudian paragraf selanjutnya, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi salah satu alasan kuat bangsa kita masih bertahan di tengah persaingan dunia internasional yang begitu sengit. Perubahan zaman boleh terus berlangsung, tetapi nilai kesetiakawanan sosial yang sudah terpatri dalam jiwa dan kepribadian bangsa jangan pernah luntur. Bahkan kita sangat berharap nilai kesetiakawanan sosial itu harus mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Ya, jadi emang tantangannya itu yaitu kalau misalkan perubahan zaman makin canggih, ya tadi ada media sosial, ada handphone yang mulai tambah canggih gitu. Nah, bagaimana caranya kesetiakawanan kita itu tetap terjaga walaupun media ini bisa menghubungkan kemana-mana gitu. Kan kalau media sosial itu kan bisa sampai seluruh dunia kan, maksudnya kita bisa komunikasi dengan orang belahan dunia manapun gitu. Bagaimana caranya kesetiakawanan bangsa kita bisa tetap nggak luntur gitu? Ya itu tadi harus diasah terus, jadi harus menggunakannya itu secara bijak gitu. Jadi perubahan zaman boleh nggak Bu ngikutin? Boleh ngikutin, tapi kalian harus menggunakan teknologi-teknologi yang ada yang sekarang itu dengan bijak gitu ya. Paragraf selanjutnya, kesetiakawanan sosial merupakan bagian penting dari kepribadian bangsa untuk menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong dengan cara saling menolong dan saling memiliki sehingga penumbuhan nilai persaudaraan yang kokoh dengan sesama. Untuk itu, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Ya, jadi kalau perubahan zaman itu tidak mungkin kita hindari karena kita tercatat dalam sejarah bahwa kita memiliki nilai kebersamaan yang tinggi. Ya, kita melawan penjajah juga karena kita kompak, karena kita bersama-sama walaupun misalnya nyerangnya cuma pakai tombak gitu. Kita bisa menang karena apa? Karena kita bersama-sama gitu. Jangan sampai nilai kebersamaan yang sudah kita bangun itu malah luntur karena perkembangan zaman gitu. Jadi ini tantangan buat kita nih, tantangan buat kita supaya tidak ikut arus yang negatif dalam perkembangan zaman ini, gitu ya. Jadi karena teks pidato persuasif tujuannya mengajak, di bagian akhir itu ada kalimat ajakan, marilah, yuk gitu. Kalau misalnya bahasa kita, yuk kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman. Nah itu jadi kita perubahan zaman, ini kan kita sudah mengalami perubahan zaman, teknologi semakin canggih. Bagaimana caranya kita dengan perubahan zaman yang ada, tapi nilai kesetiakawanan, kekompakan, kebersamaan kita tetap ada, tidak luntur gitu. Artinya kita harus menggunakan media atau teknologi-teknologi yang ada dengan bijak sehingga dampak positifnya itu tidak kena kita gitu, karena kita menggunakannya dengan bijak. Jadi simpulannya kayak gitu ya. Nah terus di bagian akhir ini adalah penutup, di paragraf akhir itu adalah penutup. Nah demikian beberapa pendapat dan pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-ibu. Ada permohonan maaf, mohon maaf bila ada kesalahan kata, ya kan? Sama di bagian akhir itu ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah bagian penutupnya, ya. Untuk yang belum mengerjakan tugas, Ibu tunggu ya, masih boleh dikumpulkan.
Selanjutnya baru kita masuk ke materi yang baru. Unsur kebahasaan pidato persuasif. Nah, kalian lihat di halaman 54. Nah, itu ada ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ya. Ciri yang pertama, kalimat aktif. Jadi kalau pidato persuasif itu menggunakan kalimat aktif, ya. Kalimat yang subjeknya aktif. Itu kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Ya. Contoh kalimat, bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Nah, bangsa kita memiliki semangat. Nah, ini adalah contoh kalimat aktif gitu ya. Kayak misalnya gini. Ya udah itu dulu deh. Yang kedua, kata tugas, sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang atau kata seru. Ya, marilah kita jaga dan rawat, dan itu kata sambung, rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa tumbuh dan berkembang di kata depan tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Yang ketiga, kosakata emotif, yaitu kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan ya, yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Nah, contohnya hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah, merasa memiliki, nah itu kan hubungannya sama perasaan. Memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Kemudian yang keempat, kosakata bidang ilmu atau istilah, yaitu kosakata yang lazim digunakan untuk bidang keilmuan. Jadi setiap bidang keilmuan itu ada kosakata yang yang emang khusus di bidang ilmu itu gitu. Salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, itu contohnya. Ada kata Facebook, Twitter, Instagram. Nah, itu kata-kata istilah. Kemudian yang kelima ada sinonim, persamaan atau padanan makna kata. Nah, kalau sinonim kan persamaan, kan? Sikap egois dan individualistis. Di sini kata yang memiliki makna yang sama mana? Egois dan individualis. Nah, individualis itu kan sendiri, egois juga sama, dia mikirin diri sendiri kan. Nah, itu adalah sinonim. Jadi biasanya ada penggunaan kata-kata sinonim di teks pidato persuasif. Nah, yang keenam, kata benda abstrak, yaitu kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Kelas nomina abstrak atau kata benda abstrak yang menyatakan semua benda dan segala yang dibendakan. Nah, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kesetiakawanan itu merupakan kata benda abstrak gitu ya. Kita lanjut ke halaman 55. Nah, kalian lihat di situ ada yang namanya pelangi bahasa tentang kalimat aktif. Nih, gue jelasin lagi kan tadi kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas gitu. Kegiatan atau aktivitas. Nah, kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan atau perbuatan tertentu. Ciri-ciri kalimat aktif yaitu subjeknya sebagai pelaku. Kita langsung lihat contohnya ya. Mereka kini sudah pergi, ya kan? Enggak deh, contoh yang kedua aja. Pak Saiful sedang asik makan nasi goreng. Ya, Pak Saiful sedang asik makan nasi goreng. Nah, tadi kan ciri yang pertama subjeknya sebagai pelaku. Nah, di sini kan subjeknya Pak Saiful, predikatnya makan, objeknya nasi goreng. Jadi Pak Saiful ini yang lagi makan siapa?
Yang sedang asik makan siapa? Pak Saiful. Berarti Pak Saiful pelakunya kan, orang yang melakukan kegiatannya kan. Nah, ini bisa disebut kalimat aktif karena si subjeknya itu sebagai pelaku ya. Jadi subjeknya Pak Saiful, kegiatannya makan nasi goreng, kegiatannya Pak Saiful ini makan. Nah, objeknya itu yang dimakan itu nasi goreng, ya kan? Karena Pak Saiful sebagai pelaku, orang yang melakukan, maka ini bisa disebut dengan kalimat aktif. Kalau misalnya dia kalimat pasif gimana Bu? Nah, tinggal diganti aja, nasi goreng dimakan oleh Pak Saiful. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya nah ini masuk ke ciri yang kedua, predikatnya berawalan me atau ber. Ya, meskipun demikian tidak sedikit kalimat aktif yang predikatnya tidak disertai kedua imbuhan. Ya, nih kayak ini nih, makan. Makan kan itu kata dasarnya ya, jadi tidak ditambahkan imbuhan me, jadi memakan kan enggak gitu. Jadi nggak apa-apa dia berdiri sendiri, asalkan ini kan aktivitas ya, melakukan aktivitas kan, makan kan melakukan kegiatan ya, kegiatan makan sesuatu. Nah itu biasanya imbuhannya itu me sama ber gitu. Jadi kalau misalnya udah misalnya nasi goreng dimakan oleh Pak Saiful, nah itu udah kalimat pasif gitu ya. Berdasarkan hubungan antara predikat dan objek ya, kalimat aktif dibagi menjadi dua. Nah ternyata kalimat aktif itu dibagi menjadi dua. Ada kalimat aktif transitif, ada kalimat aktif intransitif. Nah, kalau yang transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya memerlukan objek. Ya, contoh. Saya menggunting kertas. Saya adalah subjek. Menggunting itu predikat. Kertasnya itu adalah objek. Berarti saya menggunting kertas. Ada subjek, ada predikat, ada objek, berarti ini masuknya ke kalimat aktif transitif. Ya, saya menggunting kertas. Yang penting kan ada objeknya nih. Memerlukan objek, harus ada objek kalau kalian mau membuat kalimat aktif transitif. Ini ada objeknya. Nah, kalau kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Ya, jadi kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Contoh, mereka berjalan menuju rumahnya. Kalian lihat contoh yang ketiga, mereka berjalan menuju rumahnya. Nah, mereka ini adalah subjek, berjalan ini adalah predikatnya. Nah, rumahnya ini, apakah ini objek? Kan ya, rumahnya ini adalah keterangan tempat kan? Ya, jadi kalimat di kalimat ini mereka berjalan menuju rumahnya. Nah, ini kan ada mereka itu kan sebagai subjeknya, berjalan itu kan sebagai predikatnya. Nah, rumahnya ini bukan merupakan objek, melainkan keterangan tempat. Berbeda sama yang tadi. Kami misalnya tadi saya menggunting kertas. Saya menggunting kertas, ada subjek, ada predikat, ada objek. Tapi kalau misalnya mereka berjalan menuju rumahnya. Mereka berjalan, mereka subjek, berjalan predikat. Rumahnya itu bukan objek tapi keterangan. Sama kayak ibu memasak di dapur. Ibu merupakan subjeknya, memasak itu merupakan predikatnya, di dapur itu keterangan tempat. Jadi di dapur itu bukan merupakan objek, melainkan keterangan tempat. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI, belajar online gak masalah. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh Bu. Oh, sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak,
kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika. Dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye, don't forget ya. Don't forget. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ YPI. Belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang kita lanjutin nih. Tadi kan di kata tugas ada yang namanya preposisi atau kata depan. Ya, kata depan itu terdiri dari 3. Ada di, ada ke, dan ada
dari. Ya, yang Ibu mau bahas di sini kalian udah pasti tahu ya penggunaannya. Cuma yang Ibu mau bahas, kadang kan kita suka bingung gitu, apalagi saat menggunakan preposisi di gitu. Ini penulisannya dipisah atau digabung ya gitu. Nah, ini Ibu akan jelaskan nih ketentuannya ya. Jika sebuah kata dapat disandingkan dengan ketiga preposisi, tadi kan preposisinya ada 3 tuh, ada di, ada ke, sama dari. Nah, jika bisa disandingkan dengan ketiga preposisi, maka penulisannya dipisah. Ya. Sebaliknya, jika sebuah kata tidak bisa disandingkan dengan salah satu preposisi, maka penulisannya digabung. Ya, jadi kalau satu aja nih nggak bisa disandingkan dengan salah satu aja nih, satu preposisi aja, dia nggak bisa nih disandingkan dengan preposisi itu, maka penulisannya digabung. Contoh, di sekolah ya, berarti kan katanya sekolah. Di sekolah, ada nggak kata di sekolah? Ada. Ke sekolah, ada nggak kata ke sekolah? Ada. Sama dari sekolah, kira-kira ada nggak kata dari sekolah? Ada. Makanya itu berarti kan kata sekolah itu bisa disandingkan dengan ketiga preposisi tadi. Jadi bisa disandingkan dengan preposisi di, bisa disandingkan dengan preposisi ke, dan bisa disandingkan dengan preposisi dari. Maka penulisannya dipisah. Ya, jadi kalau bisa disandingkan dengan ketiga preposisi, maka penulisannya dipisah. Nah, sebaliknya, kalau ada salah satu ada sebuah kata tidak bisa disandingkan dengan salah satu preposisi saja, maka penulisannya digabung. Contoh, tulis, kata tulis, ditulis, tulis, ditulis ada nggak? Ada. Ketulis, ada nggak kira-kira kata ketulis? Tidak ada. Jadi tidak bisa disandingkan dengan preposisi ke. Dari tulis ada nggak? Tidak ada. Tidak bisa juga disandingkan dengan preposisi dari, maka penulisannya disambung, digabung, disatuin gitu ya. Paham ya? Jadi kalau misalnya bisa disandingin dengan ketiga preposisi, maka penulisannya dipisah. Jika tidak bisa disandingkan dengan salah satu preposisi, mau itu di, mau itu ke, mau dari, kalau tidak bisa disandingkan dengan salah satu preposisi, maka penulisannya digabung. Ya, gitu ya. Semoga sampai di sini paham. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita belajar menyusun pidato persuasif. Nah, ini menyusun pidato persuasif dan bagaimana nanti saat kita berpidato gitu. Langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Ya, langkah-langkahnya gimana sih? Yang pertama, kita menentukan tema atau pokok pidato. Ya, kita menentukan dulu nih tema atau pokok pidato. Nah, tema sama pokok pidato ini nanti ada kaitannya sama kita pidato di acara apa gitu. Kalau misalnya kita diminta pidato untuk acara kemerdekaan, nah berarti temanya harus tentang kemerdekaan. Kalau kita diminta pidato untuk di sekolah misalnya mengenai tata tertib sekolah, nah berarti temanya mengenai tata tertib sekolah. Jadi tema dan pokok pidato itu apa yang mau kalian bahas itu tergantung sama acaranya dan audiensnya gitu ya. Kemudian yang kedua, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Nah, jadi tadi saat kita mau menyimpulkan pidato kan kita mendata pokok-pokok pidatonya, ya kan? Pidato yang disampaikan atau ditulis oleh orang lain. Nah, saat kita membuat pidato pun kita harus mendaftar pokok-pokok pentingnya. Kenapa harus didaftar? Agar agar pembahasannya itu tidak melenceng gitu. Oh, berarti di paragraf pertama saya bahas
misalnya ngomongin sampah plastik nih, oh di paragraf pertama saya mau bahas ini dulu nih, sampah plastik itu apa, terus di paragraf kedua kenapa kita harus mengurangi penggunaan plastik gitu. Nah itu kan berarti pokok-pokoknya. Nanti untuk selanjutnya dikembangkan, baru kalian kembangkan sehingga nanti menjadi isi yang utuh gitu, isi pidato yang utuh dan nyambung, runtut gitu. Jadi antara kayak tadi yang ibu bacain pidatonya itu dia nyambung antara paragraf antara isi di paragraf pertama, 2, 3, 4, 5 itu semuanya nyambung. Karena apa? Karena pasti penulisnya sebelumnya sudah menuliskan pokok-pokok yang mau dibahas gitu. Kemudian yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Ya, itu balik lagi ke struktur. Di bagian awal aja udah disebutkan tujuannya gitu. Dan karena pidato persuasif juga tujuannya kan mengajak. Nah, jadi udah ada tujuannya tuh dari paragraf pertama tuh sudah disebutkan tujuannya. Makanya kalau misalnya itu kita tujuan pidato ini apa sih? Mau ngajak orang nih, misalnya mau ngajak orang untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, berarti setelah tahu tujuannya ya nanti nggak melenceng, sehingga di akhir nanti ada pesan yang disampaikan oleh orang yang berpidato atau orang yang menulis pidato gitu. Makanya harus ada tujuannya agar tujuannya itu nanti tercapai gitu di akhir. Misalnya mengajak ya kayak tadi, marilah kita menjaga kebersamaan gitu, itu kan mengajak. Nah itu mengajak itu supaya apa? Supaya tujuan dari pidato ini tercapai gitu ya. Selanjutnya menyusun kerangka pidato. Ya, kerangka atau kerangka kan kalau misalnya di IPA tuh ada kerangka manusia gitu. Nah, itu kan kayak cuma tulang-tulangnya gitu kan. Nah, sama kerangka di pidato juga gitu. Kayak cuma kalian kasih garis-garisnya doang. Oh, ini berarti nanti di paragraf 1 ini pembukanya nih. Tuh, nanti di paragraf 2 sampai paragraf sekian, oh ini bagian isi. Nanti di paragraf akhir itu bagian penutup gitu. Nah selanjutnya mengembangkan kerangka pidato, yaitu dikembangkan dari tadi pokok-pokok yang sudah dicatat. Jadi udah catat pokok-pokoknya, kalian udah nentuin nih kerangkanya, udah ditentukan kerangkanya. Setelah itu baru kalian kembangkan dari mana? Dari yang tadi pokok-pokok yang akan disampaikan. Ya. Selanjutnya, nah ini kalau kalian mau berpidato. Nah tadi udah tuh, itu tadi langkah-langkah untuk membuat pidato. Nah selanjutnya kalian mau berpidato nih. Yang pertama kalian harus menyiapkan materi ya. Misalnya kecuali yang kemarin kan ada tuh yang jenis-jenis pidato tuh. Kecuali kalian dimintanya dadakan, berarti kalian gak nyiapin materi, dan itu pasti orang yang itu biasanya membahasnya lebih jujur kan. Kemarin yang kita pelajari di jenis pidato, kalau orang yang disuruhnya dadakan, kenapa dia lebih jujur? Karena dia tidak menyiapkan materi pidato. Jadi misalnya di acara tertentu nih diundang, terus kemudian disuruh berpidato gitu secara mendadak gitu, disuruh pidato. Berarti kan orang yang disuruh berpidato ini kan tidak menyiapkan materi. Makanya kenapa kemarin di jenis pidato itu ada jenis pidato yang dia tidak dia dibilang jujur gitu, orang yang berpidato tapi jujur. Kenapa jujur? Karena materi tidak disiapkan. Jadi yang dibahas acara tersebut gitu, langsung membahas. Nah, kalau kalian mau berpidato dan emang gak ditunjuk secara mendadak, maka kalian harus menyiapkan materi. Nah, menyiapkan materi. Kemudian yang kedua, persiapan pendengar. Nah, setelah kalian menyiapkan materi, kalian lihat dulu nih di acara apa, materinya itu harus sesuai sama acaranya. Kemudian kalian lihat audiensnya seperti apa gitu. Itu nanti bisa menentukan komunikasi kalian dengan audiensnya gitu. Jadi materinya harus sesuai, audiensnya juga harus kalian kuasai, sehingga nanti saat kalian berpidato, audiensnya fokus ke kalian. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Ya. Jadi nanti ada aspek-aspek yang harus kalian perhatikan ya dalam
pidato. Nih yang pertama nih, persiapan materi, mengumpulkan bahan-bahan. Jadi ya iya harus ada bahannya, karena kan harus berupa argumen dan bukti-bukti yang real gitu, yang nyata gitu, yang nyata. Jadi kalian harus mengumpulkan bahan-bahannya dulu nih dari berbagai sumber, mau itu dari internet, mau kalian baca buku, mau kalian survei. Nah, yang penting ada bahannya dulu. Tuh, baru kalian bisa menyampaikan pidato. Nah, terus yang kedua, menyusun kerangka naskah pidato. Nah, tadi jadi intinya kalian kan materi nih berarti minimal kan kalian tulis ya kan. Nah, tadi hubungannya sama yang membuat pidato tadi. Kalian harus menyusun kerangka naskah pidato. Selanjutnya, persiapan pendengar. Ya, persiapan pendengar. Jadi kayak tadi kan Ibu bilang di awal tuh, kalian harus tahu nih acaranya ngebahas apa. Terus kalian harus tahu nih orang yang audiensnya itu seperti apa, apakah anak sekolah, apakah guru, atau orang pemerintahan gitu. Kalian harus tahu. Jadi kalian harus tahu minatnya nih. Oh, minatnya kalau anak sekolah misalnya ngebahas apa gitu. Jadi dibuat lebih santai. Kalau misalnya itu, jadi kalian bisa menyesuaikan. Kemudian yang kedua, perhatian. Nah, perhatian ini kalian kan harus memperoleh perhatian dari audiens ya. Jadi bagaimana caranya biar audiens itu merhatiin kalian gitu. Yaitu kemarin balik lagi ke yang kemarin, kita bisa menggunakan misalnya di awal misalnya pantun, atau diselingi sama cerita-cerita yang mungkin sejalan dengan kehidupan yang ada gitu, atau yang sedang tren saat ini gitu. Nah, yang penting kita itu jadi pusat perhatian dari audiens gitu. Jadi audiensnya nggak sibuk sendiri-sendiri, kitanya juga bisa menyampaikan tujuan kita secara lengkap gitu. Kemudian yang selanjutnya pemahaman ya. Jadi balik lagi ke yang kemarin lagi nih, kalian harus paham. Jadi sebagai orang yang berpidato, kalian saat menyampaikan itu harus paham terhadap apa yang kalian sampaikan gitu. Jadi jangan menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kalian juga nggak paham masalah itu gitu. Makanya kalau misalnya itu ya tadi yang makanya harus ada survei supaya yang disampaikan tidak salah, karena harus disertai dengan data-data yang real, yang nyata gitu. Kayak kenapa kalian harus paham, minimal paham sama materi yang akan kalian sampaikan, sehingga nanti saat kalian menyampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiensnya gitu ya. Kemudian kemauan. Dan yang terakhir tindakan dan perbuatan. Nah, itu kemauan. Kalian kan ngajak nih, mau nggak kira-kira kalau kalian ajaknya ke arah sini gitu. Kalian harus lihat audiensnya juga gitu. Kemauan, kita lihat nih kira-kira mau nggak ya gitu. Sama kayak orang yang lagi usaha atau jualan. Kalau kalian jualan di sini kira-kira laku nggak ya? Nah, sama ini. Kalau misalnya kalian ngomongin sampah plastik di sini, masuk nggak ya gitu, bakalan diterima nggak ya, orang-orang bakal mau ngikut nggak ya gitu. Kalian lihat lagi kemauannya. Sama yang terakhir itu tindakan dan perbuatan. Nah, selanjutnya aspek yang diperhatikan dalam berpidato ya. Yang pertama adalah sikap badan. Ya, kalau kalian perhatikan orang yang berpidato kan berdiri gitu ya, tegak gitu, sikap badannya tegak. Terus ya biasa berdiri biasa tegak gitu. Cuma yang sering terjadi adalah saat kalian misalnya praktik pidato, pasti ada aja yang berdirinya agak begini, atau ada yang karena grogi sambil gini ke kanan ke kiri, atau sambil goyang-goyangin badan, atau sambil ngapain gitu. Pasti kan ada ya kalau misalnya grogi, jadi melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Harusnya dirinya tegak, karena grogi, karena malu, karena nggak percaya diri,
Jadi berdirinya mencong ke kanan, ke kiri, atau goyang-goyang gitu. Kemudian selanjutnya adalah suara, ya. Saat kita berpidato, jangan sampai suara kita kekecilan. Jadi orang yang di belakang itu nggak dengar suara kita. Kalau udah kayak gitu, dampaknya apa? Karena yang di belakang nggak dengar, jadinya ya nggak kedengaran, ya udahlah. Jadinya dia sibuk sendiri, gitu. Jadi dia nggak fokus ke kita. Jadi dia pusat perhatiannya bukan di kita. Karena apa? Karena dia tidak bisa mendengar suara kita. Jadi kalau misalnya kalian berpidato, suaranya harus keras gitu. Tapi jangan juga terlalu keras. Jangan kayak orang ngebentak-bentak, kayak orang marah-marah. Yang ada audiensnya takut, ya kan? Jadi suaranya itu harus disesuaikan dengan ruangannya. Jadi orang yang di belakang bisa dengar tapi tidak kekerasan juga gitu. Jadi jangan terlalu keras juga. Terus yang terakhir, kewajaran sikap. Tadi ada hubungannya sama yang tadi sikap badan. Kan kalau itu lurus. Nah, kalau tadi sambil goyang-goyang, sambil ngapain, garuk-garuk. Nah, itu kan berarti menunjukkan sikap yang tidak wajar gitu kan. Padahal sewajarnya kan ya udah sih biasa aja gitu, diri tegak. Kalau kalian bacakan pidatonya, kalau kalian ngomong biasa aja ngomong gitu. Tapi kalau yang sering terjadi adalah saat anak-anak itu praktik, sikapnya jadi tidak wajar. Karena apa? Karena malu sama teman-teman yang lain. Padahal nggak apa-apa. Kalian belajar, berlatih gitu. Jadi gitu ya. Kalian harus memperhatikan sikap badan, suara, dan kewajaran sikap. Gitu ya. Nah, materinya sudah sampai di sini. Selanjutnya untuk tugas. Untuk tugas kan kita bahasnya struktur kebahasaan, apa unsur kebahasaan, teks, pidato, ya kan? Nah ini kan tadi kita udah bahas nih yang di halaman 54, itu ada 5. Nah tugas kalian adalah, kalian buka buku kalian halaman 55. Nah itu kan ada teks pidato ya. Yang nomor 2 itu nih, yang tugas kelompok aktivitas 5 di halaman 55. Bacalah kembali teks pidato persuasif nih, kalian fokus ke yang nomor 2 aja. Jadi ini kalian ngerjainnya sendiri-sendiri di rumah. Fokus ke nomor 2. Nah itu tugas kalian yang nomor 2. Baca dulu pidatonya, kemudian kalian kerjakan yang nomor 3, tapi yang B aja. Identifikasilah ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut dengan menunjukkan bukti tekstual. Misal, kalian mau pakai tadi preposisi. Nah, kalian harus menunjukkan buktinya. Atau kalimat aktif, kalian tuliskan kalimat mana yang termasuk kalimat aktif. Nah, itu kalian identifikasi. Jadi ciri kebahasaannya. Terus tunjukkan bukti tekstualnya. Bukti tekstualnya itu ya berupa kalimatnya. Gitu ya. Dah. Nanti dikumpulkan hari ini tugasnya. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu harap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online, gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.